Saya Ali Araban. Saya lahir tahun 72 di Lok Semawe. Saya berdomisili di Lok Semawe, kemudian tahun 2001 pindah ke Banda Aceh. Saya bertugas sebagai juru kamera sejak tahun 1994. Waktu itu masih di RCTI sampai tahun 2001. Kemudian tahun 2001 almarhum Bang Roni, waktu itu Bang Roni masih di Metro TV, mengajak saya pindah ke Metro TV bersama dengan Hamdani S. Rukia. Nama saya Hamdani SAG. Saya sebagai kameramen merangkap reporter Metro TV di Lok Semawe sejak 15 Februari 2004. Saya nama Hasim Mulyadi, kelahiran tanggal 10 bulan 5 tahun 1970. Saya memulai memegang kamera dari awali dengan belajar dari teman, mengikuti teman dalam acara-acara baik syuting perkawinan, syuting ulang tahun, dan dokumentasi kantor lainnya. Setelah saya mempunyai modal sendiri, saya berusaha untuk membeli kamera yang semampu saya. Nama saya Faisal, pekerjaan saya sebagai tukang foto dan kameramen. Saya menjalani pekerjaan ini sudah 7 tahun. Tinggal saya di kota Idirayu. Di gempa itu lama juga, sampai saya rasa itu lebih daripada 10 menit. Kemudian agak reda sedikit, saya masih bingung waktu itu antara pengambilan gambar dan tadi goyang-goyangan. Kemudian saya hidupkan kamera, ambil gambar. Pertama kali saya ambil gambar istri saya lagi mangku anaknya, kemudian ambil tetangga yang lagi duduk. Dek, ayah pergi dulu dek, mungkin ada bangunan yang roboh, soalnya tetangga kita ini rumahnya udah roboh, atapnya udah roboh. Kata istri saya, boleh abang pergi tapi jangan lama-lama. Subhanallah dek, aku lagi nyawa nyari timbun tanya. Ya Allah, Pukul 8 pagi, saat itu saya berada di toko abang saya yang dijadikan ruko tempat kami menginap. Kemudian ada informasi bahwa panti perak roboh. Waktu itu langsung saya matiin kamera, langsung pergi ke panti perak. Sampai panti perak, tak lama juga saya ambil gambar. Waktu itu saya tidak hitung lagi menitnya, yang penting saya ambil gambarnya aja, gambar-gambar. Atau bang, di apa di lekari yang beri bang? Kemudian ada informasi lagi bahwa di Penayung tuh toko rubuh.
Waktu itu saya langsung lari ke Penayung. Sampai di Penayung itu, Penayung itu kota Banda Aceh. Di sana itu kalau hari Minggu pagi kebanyakan orang belanja, karena saat itu ada pasar ikan, pasar daging dan bermacam-macam. Pikiran saya, kalau di Penayung terjadi bangunan yang roboh, pasti tertimpa manusia. Dalam kerumunan itu ada suatu komunitas yang berseragam. Itu adalah pegawai dari satu supermarket yang di depan toko saya itu, yang letaknya di lantai 3. Jadi saya lihat mereka berusaha untuk berkumpul di luar untuk menyelamatkan diri. Siapa saja yang di situ, saya kira nggak ada yang nggak panik. Memang gempanya di luar perkiraan kita. Kemudian saya nggak ambil lagi panjang, nggak ambil lagi gambar, soalnya berdetik tuh larinya. Udah saya matikan kamera, saya lari di sepeda motor. Nah, di Jembatan Kurung Aceh itu saya ambil gambar. Begitu saya ambil gambar, orang di sungai itu pada hanyut semua. Karena saya trauma perempuan itu untuk tolong, saya tak sempat nolong dia karena saya sibuk ambil gambar. Jadi saya tidak bisa lagi melihat gambar musuhnya. Orang berteriak sambil berlari mengatakan air laut naik. Saya pertama berpikir antara percaya dengan tidak. Saya naik ke atas, air baru memulai. Jadi saat saya ke atas langsung saya merekam. Naik itu saya pikir inilah tempat yang untuk menyelamatkan diri. Saat itu nggak ada tempat yang pilihan lain yang bisa saya naik. Saya sudah pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang saya udah waktunya di sini, saya sudah pasrah. Jadi posisi saya memang sudah terjepit sekali saat itu. Saya pikir saya nggak ada apa-apanya lagi di saat itu. Di situ sudah terlihat warga berlarian sambil menggendong anaknya. Saya ambil detailnya, bahkan saya sempat wawancara salah seorang warga, itu ibu setengah bayar, sempat saya wawancara. Kita zoom itu yang rumah-rumah yang sudah hancur, yang sudah dihantam tsunami. Suatu saat saya terpikir juga pasti akan dapat balik histeris gitu. Tsunami itu datang sampai 8 meter tinggi. Ada yang suruh lari, saya lari, orang lain itu saya lari terus. Kalau enggak saya belum lari itu. Orang lain kan pada lari, saya yang lama lari, yang terakhir kali lari. Gelombang naik lagi itu, cuma aparat kan menyuruh mereka lari semua. Dia tanya, saya apa wartawan katanya. Saya bilang bukan, saya bilang kan. Jadi dia bilang lari katanya. Itu itulah aparat kan menyuruh mereka lari semua. Masuk saya sebenarnya suruh lari. Dia tanya, saya apa wartawan katanya. Saya bilang bukan, saya bilang kan. Jadi dia bilang lari katanya. Nggak boleh tinggal di sini katanya. Datang air yang keduanya, lebih besar dari yang pertama. Lebih besar yang pertama kan pada berlarian semua. Nah itulah pas berlarian itu saya lari juga.
orang-orang lain udah lari semua, nggak sempat serekam istilahnya itu. Rumah-rumah itu yang terbawa itu nggak sempat rekam karena mereka semua saya lari semua. Udah Pak, sana Pak, udah. Aparat menyuruh mereka mengungsi semua, nggak boleh tinggal lagi di desa-desa kan, karena takut ada susulan-susulannya. Jadi rakyat disuruh mengungsi sementara. Kita zoom itu yang rumah-rumah yang sudah hancur, yang sudah dihantam tsunami itu, udah dibawa arus. Kita zoom pelan-pelan. Tiba-tiba mendadak datang lagi rupanya sampai mencapai 70 cm gitu. Nah, kita ini sempat basah juga lari. Oh, di jalan keluar itu, di Cunda, jembatan Cunda itu udah dihantam tsunami. Kalau jembatan tersebut sudah dihantam rata, jadi kita udah mulai khawatir gitu. Udah mulai khawatir, warga memang udah mulai khawatir. Saat itu juga saya langsung ke jembatan keluar dari Losmawe itu. Saya naik, memang bapak dan ibu itu memang udah mau naik ke di atas. Saya sudah pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang saya memang udah waktunya di sini, saya sudah pasrah. Jadi saya tidak takut lagi saat itu. Karena posisi saya memang sudah terjepit sekali saat itu. Saya pikir saya nggak ada apa-apanya lagi di saat itu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah merekam momen penting ini aja. Memang memperkirakan air ada gelombang sekali lagi, saya pikir saya sudah memang nggak ada lagi. Saya saat itu tidak berpikir sama sekali ini gambarnya untuk khalayak ramai, tidak ada saya pikir. Saya pikir ini gambar hanyalah ecek-ecek aja, gambar hanya untuk dokumentasi pribadi. Saya pikir ini gambar saya ini nggak ada artinya bagi masyarakat luas.
rasa takut lagi tidak ada lagi tuh saat itu. Saya pikir memang inilah yang saya dapat berbuat terakhir kali, memang kalau itu Tuhan menghendaki. Saat itu saya memang tidak sama sekali melihat lagi gambar. Sama sekali saya tidak melihat gambar. Gambar yang terjadi itu pun saya tidak pernah lihat lagi. Karena mungkin saya menganggap itu nggak terlalu penting bagi saya. Saya selamat ya, saya pikir itulah yang sangat berharga bagi saya. Jadi gambar yang apa yang terjadi itu pun saya tahu waktu saya serahin ke Metro. Itu saya terkejut sekali melihat gambarnya, karena saya nggak pernah bayangkan gambar yang saya ambil itu seganas itu. Saat itu memang ada teriakan-teriakan itu, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa karena untuk menyelamatkan diri sendiri sulit saat itu. Itu ada sekitar 30 atau 40-an saya lihat orang berkumpul di atas itu. Memang sebelum saya sudah ramai naik ke atasnya. Itu memang kita sudah seperti kiamat aja, antara nafsi-nafsi istilahnya. Jadi kita hanya bisa memperjuangkan diri kita sendiri saat itu. Setelah saya tidak merekam lagi, kita dapat menyelamati seorang keluarga keturunan dengan menggendong anaknya di dalam lingkungan masjid, ya, bisa memboyong anaknya ke pinggir. Kita bisa bantu dengan memberi kayu pada saat itu. Setelah itu memang saya lihat banyak mayat-mayat yang diambilin di dalam lingkungan masjid aja, dimasukin, dikumpulin di dalam halaman, di tengah-tengah masjid. Suasana waktu itu memang kita agak semua berduka. Nah, di jembatan Kurung Aceh itu saya ambil gambar. Begitu saya ambil gambar, orang di sungai itu pada hanyut semua. Kemudian saya lihat manusia ada yang ditolong, ada berusaha naik jembatan. Tiba-tiba di depan saya ada seorang anak, umurnya nggak tahu, sekitar 15 atau 20 tahun, minta tolong. Saya sempat bisa menolong dia karena saya ambil gambar. Hati saya berontak. Kemudian saya tidak jadi ambil gambar dia, saya ambil gambar orang yang berusaha menolong di pinggir sungai. Saya lihat mayat anak-anak kecil dan wanita itu, saya teringat kurma. Itu waktu itu pemikiran saya itu terbelah.
Jadi antara tugas dan menyelamatkan istri itu terbelah jadi dua. Sampai sekarang saya belum bisa melihat gambar yang di sungai. Sampai sekarang saya tidak mau melihat lagi gambar yang di sungai karena saya trauma perempuan itu untuk tolong. Saya tidak sempat nolong dia karena saya sibuk ambil gambar. Jadi saya tidak bisa lagi melihat gambar di sungai karena di depan mata saya dia hilang di bawah arus. Saya tak tahu apakah ke Lambaru dia dibawa atau ke mana. Sampai saat ini saya tidak bisa lagi melihat gambar saya yang ada di sungai. Di satu sisi saya cukup menyesal kenapa saya tidak bisa menolong. Di satu sisi lain mungkin sudah kehendak Tuhan. Saya kalau tidak salah saya ke Kesdam. Waktu di Kesdam saya lihat banyak kali manusia yang luka-luka, anak-anak. Kemudian tak sanggup situ saya lari ke Simpang 5 lagi ke Penayung. Sampai si Penayung, di Penayung Jalan Panglima Polim, saya lihatlah banyak pertumbukan. Kita ambil gambar. Tak lama kemudian ada juga polisi. Polisi itu waktu dia lari balik lagi sudah terjebak, dia ikut nolong juga. Ada seorang fotografer AFP namanya Hotli Simanjuntak. Waktu itu kami tidak ada kontak HP, tidak bisa komunikasi, apapun nggak bisa lagi. Kemudian saya bilang sama dia, Hotli, kamu di depan saya di depan kamu. Nah, kita ambil gambar posisi yang sama. Nah, nanti kalau kamu keluar di koran kamu bahwa aku masih hidup, begitu juga sebaliknya. Kalau nanti siaran sempat juga disiarkan ke kaset saya, begitu juga dilihat oleh orang tua kamu bahwa kamu masih hidup. Kayak sampah, mayat berhamburan, ditutup dengan papan, ada yang terjepit dengan mobil. Bayi-bayi, orang dewasa. Waktu itu saya ambil gambar. Ada hidup. Yang hidup tolong tuh. Di Jalan Pocuk Barin itu saya lihat gambar orang tua lagi digendong sama rekannya. Saya tega juga ambil gambar karena profesi saya sebagai juru gambar, saya terpaksa juga ambil gambar. Anak-anak kecil lagi diangkat dari jalan, ditumpukan kayu-kayu itu, diambil, ditaruh ke trotoar jalan.
saya ada bilang juga sama pejalan kaki, Mbak, tolong diambil anak-anak kecil ini ditaruh di trotoar jalan supaya terinjak. Banyak juga yang diambil. Yang kami ambil itu cuma yang ada di sekitar jalan kami jalan. Sampai ke depan yang membuat saya tega, seorang kakek. Dia menggendong seorang cucunya. Dia tak nangis, dia gendong aja, bawa aja cucunya. Kemudian saya jalan lagi ke depan. Sampailah saya ke pasar Penayung. Saya lihat lagi kakek berbeda dengan kakek yang pertama. Dia pegang cucunya sambil nangis. Melanjutkan lagi perjalanan ke depan, sampailah saya di jembatan Penayung. Di jembatan Penayung itu, Masya Allah, ribuan mayat di sungai. Saya tak kuasa mengambil gambar, terpaksa juga saya ambil gambar. Ya Pak, Pak, buka aja Pak, nampak orangnya Pak, wajahnya. Nah. Karena yang pertama di waktu dia surut air, kemudian masyarakat ada yang naik ke atas pohon. Di gambar saya tuh ada yang naik di pohon, turun dia junakkan diri. Di situ Pak ya. Sampai saya di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Saya lihat lagi di situ banyak oleh jenazah. Tapi saya tak sanggup lagi melihat jenazah. Tapi saya terpaksa juga ambil gambar. Seorang pom lagi menyusun jenazah di pinggir jalan, dan dia melihat orang-orang melihat juga, cari juga keluarga, apakah di situ ada mungkin keluarga dia atau anak dia. Dibuka aja silakan. Tutup lagi ya Bu ya, silakan lagi Bu. Kemudian saya melanjutkan lagi ke depan, sikit lagi di depan Kodim Aceh Besar. Saya lihat DNI menolong orang tua. Itu semua mayat ditutupi dengan bendera merah putih.
pukul 13 kita udah bisa ke lokasi kejadian itu di Lancuk. Di situ memang dijaga oleh marinir dari Yonif 2 marinir. Mereka sempat menahan kita di tengah jalan itu. Kita mau meliput, ditahan, diperiksa karena mungkin mereka juga khawatir bahwa tsunami akan menyusul kembali. Saya bilang nggak lama, saya tunjukkan kartu, langsung dia izinkan. Umum itu sudah terlihat masyarakat sudah ramai-ramai, ada yang dengan kereta, ada yang dengan beca. Rupanya dia bawa jenazah, mengevakuasi jenazah. Di UGD juga terdapat jenazah anak-anak yang berderet. Di situ sempat perasaan kita saat itu memang sudah apa gitu, sudah terpaku gitu. Saat saya ambil gambar, memang kita tenang, tapi itu perasaan udah nggak enak lagi. Di sebuah ruangan aula, di situ udah berjajar, memang ada anak-anak, ibu-ibu yang tangannya sudah keras gitu, ada yang mengeluarkan buih darah dari mulutnya. Dari belakang. Di UGD, setelah kita ambil gambar anak yang berjajar itu, langsung spontan tiba-tiba datang ibu itu, langsung mengambil anaknya di sebuah sepeda motor yang dievakuasi oleh warga. Dia sebenarnya sudah mencari anaknya kemana gitu. Sama siapa, sama mamanya juga nggak ada, sama suaminya juga, sama neneknya juga, sama warga-warga lain juga nggak ada. Jadi begitu datang anaknya dengan menggunakan sepeda motor oleh warga dipegang, jadi langsung dirangkul, peluk bahkan. Karena dia sangat histeris gitu. Langsung dia menyebutkan Mayalun gitu. Nama anaknya memang Maya gitu. Dia sebutkan Mayalun gitu. Maya aku gitu. Sampai sekarang kadang-kadang saya kalau melihat gambar dia itu memang menangis gitu.
kalau saya sendiri lagi meliput mungkin saya nyetir mobil sendiri, terbayang gitu, nangis ya saat itu. Ramen yang baik. Tuhanlah yang mungkin yang menakdirkan saya di posisi yang tepat saat itu. Saya pikir semua orang bisa juga seperti saya mengabadikan gambar yang seperti yang saya ambil. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gambar saya ini bisa jadi saksi terjadinya tsunami di daerah kota. Mungkin inilah yang bisa saya perbuat sebagai anak manusia. Terus terang saya luangkan yang lari. Kalau misalnya saya udah tahu itu, lari terus saya udah datang pertama kali ke Kuala itu, tepi pantai itu. Kalau seandainya saya takut gitu, nggak mungkin kan saya dapat gambar itu. Nggak terpikir maksudnya saya ini untuk saya jual gitu untuk orang lain, nggak terpikir sama sekali. Jadi nggak ada pikirnya harus dijual ke TV ini, TV itu, nggak ada. Saya berani-beranian aja karena memang peristiwa langka gitu. Mungkin senang aja, istilahnya ya senang karena gambar saya bisa ditampilkan di TV gitu. Saya bekerja seperti biasa. Saya bekerja seperti biasa ya, seperti profesi saya sebagai tukang foto dan kameramen, itu saja. Ada momen-momen lain yang saya dapat ya, sebab kan kamera selalu saya bawa kemana saya pergi motret gitu kan, kamera yang video tetap saya bawa. Kalau ada momen-momen lain nanti yang nggak bisa ditangkap orang, ya saya ambil gitu. Ya, yang berjejer yang paling berkesan karena posisinya memang terbaris, berjejer gitu, pas sama. Sampai saat ini masih berduka gitu, masih sangat-sangat tersentuh gitu jiwa kita gitu. Bahkan kalau saya sendiri gitu, misalnya di mobil misalnya sendiri, jalan sendiri gitu, itu sangat terbayang ke gambar itu, anak-anak yang masih kecil gitu. Bahkan saya menangis gitu sendiri gitu. Kalau saya lagi sendiri, saya berusaha cari teman, siapapun dia. Mudah-mudahan bisa hilang, beberapa hari ini bisa hilang.